Masih buram gitu loh, tapi udah lebih baik lah. Jadi udah bisa ngelihat angka, bentuk, tapi masih belum bisa jalan, harus tetap dipegangin. Memorinya juga masih 50% gitu. Tapi kalau ketemu sih alhamdulillah kayak Mas Bukti biasa gitu. Cuma memang apa sih namanya sih, memorinya masih kayak lengkap-lengkap gitu. Tapi kalau buat mata sendiri emang ada terapi khusus nggak sih Kak Dina? Kalau mata itu emang terapi, aku emang lagi terapi di daerah Mangga Besar juga. Terus apa namanya, jadi ini gak ada berhentinya, kita pergi gitu. Jadi untuk Mas Bekti gitu, kalau ya biar matanya lebih baik, kita berharap dengan cara kayak gini matanya lebih baik gitu. Semoga nggak sampai pengen dioperasi lagi gitu. Tapi emang ada rencana mau dioperasi lagi atau? Ya berharapnya sih enggak, karena tapi nggak tahu juga, kita kan belum ke dokter mata realitinya. Cuma terakhir itu emang direferensiin ke dokter mata untuk dilihat sebenarnya matanya itu masih ada penumpukan darah atau enggak, kan sekarang kan nggak jelasnya itu karena ada penumpukan darah di matanya, di retinanya gitu. Emang apa yang dirasain sama Bang Bekti? Buram, dia ngerasanya buram. Kalau kemarin tuh dia bilangnya kayak ada bangkai apa tuh, ikan, dia bilang gitu. Cuma hari ini, dua hari ini dia ngerasa karena terapi mungkin obatnya, kita berharapnya itu baik gitu, karena kata dia bilang kayak udah mulai pecah gitu, jadi kayak akan udah mau buyar gitu bahasanya dia sih gitu. Jadi mudah-mudahan sih bahasanya dia lebih baik ya gitu. Kita nggak ada yang tahu, kita lihat aja kemajuannya. Dia hanya menghafal suara Mbak Dila? Itu dia kalau kenal orang itu harus dari suara yang kita panggil, ya itu setelah aku ingetin, ya itu kamu kenal nggak sama ini, aku bilang gitu. Oh iya, dia kenal suara yang paling sering dia sering ngobrol sama dia, pasti dia ingat gitu. Tapi kalau maaf aku belum tahu juga kalau teman yang baru-baru ini dia pasti masih lupa gitu intinya. Tapi emang Bang Bekti sendiri emang hilang sama sekali, gimana sih maksudnya, rabunnya itu seperti apa maksudnya? Terlihat cahaya rabunnya atau? dia emang sebenarnya dia nggak suka banget kayak cahaya sinar matahari, dia nggak bisa, katanya perih banget matanya gitu. Walaupun kata dokter itu harus dibiasain karena biar retinanya bekerja, dia bilang gitu. Tapi kalau untuk kayak ngelihat orang tuh dia kayak nggak rabun, orang itu seakan-akan jauh dari pandangan dia, jadi harus kayak itu siapa tuh di situ gitu buat dia. Tapi kalau untuk dia ini masih rangkaian angka gitu, 1, 2, 3 gitu udah kita deketin, dia udah bisa sama bentuk tubuh orang, dia kayak tahu siapa gitu, warna gitu sih. Berarti ada jarak ya? Ada jaraknya, masih segini kali ya, segini kita gitu. Jadi dia harus dilatih katanya sama tangan dia sendiri biar tahu seberapa perkembangannya juga gitu. Terapinya sendiri berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Kalau terapi ya terus-terusan ini, pokoknya 10 hari intinya, kita harus 10 hari. Ini udah hari ke-6, mudah-mudahan aja 4 hari lagi ada kabar baik gitu. Kalau belum bagus lagi masih lanjut gitu intinya. Kemarin kan ini buat nutrisi otak katanya dia bilang gitu, nanti 10 hari lagi memang difokusin buat matanya Mas Bekti gitu. Tadi kan pertimbangan ambil kerjaan Aktivitas. Oh, kalau aktivitas sih alhamdulillah kalau di rumah ya seperti biasa ya, kita lagi terapi setiap pagi, nanti siangnya dia ada fisioterapi juga buat gerak jalannya biar dia nggak bisa mengenal warna, angka, terus biasanya untuk memori orang gitu. Nah, sometimes juga aku kalau nanti masih ada waktu lagi katanya harus memori ketemu orang, dia bilang siapa teman terdekatnya dia gitu, diajak have fun gitu. Karena Mas Bekti juga kalau di rumah bukan iseng kebanyakan tidur, nanti malamnya itu dia jadi kayak kebangun-bangun, itu aku nervous. Jadi kadang dia suka jalan kamar mandi, dia ngapain gitu, jadi suka orangnya iseng gitu. Tapi memori yang hilang itu memori baru apa memori lama? Memori baru. Kalau memori lama dia masih ingat siapa gitu, itu dia kan ingat. Jadi kalau teman-teman yang baru dia kenal masih setahun, aku lihat dia setahun 2 tahun ini dia lupa gitu. Kadila pertimbangan Bekti ngambil kerjaan seperti apa Kadila? Kemarin enggak sih, katanya udah mau ada job lagi. Ya insya Allah ya, doain aja berjalan dengan lancar. Ada yang mempercayakan ke Mas Bekti sama timnya, Masya Allah baik banget, ngasih Mas Bekti kepercayaan untuk kerja lagi. Semoga berjalan dengan lancar. Pertimbangannya ngambil kerjaan seperti apa Mbak Dila? Pertimbangannya apa Mbak Dila? Ada sama dokter gitu. Apa maksudnya? Pertimbangannya gimana? Pertimbangannya untuk menerima kerjaan itu? Boleh apa enggak maksudnya? Iya. Boleh, kata dia sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau ceritanya mau mencoba silakan dari tim itunya. Jangan sampai Mas Bekti seakan-akan kayak dipaksa atau gimana gitu. Malah Mas Bekti happy banget saat menerima kerjaan itu. Dia kayak
I'm back gitu kan. Dia kan orangnya emang nggak bisa diem kan gitu, jadi percayakan memang sebelum ini memang harusnya Mas Bekti yang ngisi acara itu gitu, jadi orangnya nggak mau diganti sama yang lain, jadi dia ngasih tim lagi untuk nge-backup. Ada teman sebelahnya Mas Bekti yang kalau sampai salah kata atau gimana nge-backup untuk yang nuntun tangannya gitu, karena kan aku nggak boleh sampai di dalam, cuma nuntun dia sampai di ruangan make up aja gitu, nanti ya gitu jadinya. Tapi buat Mbak Bekti sendiri Dila mengizinkan Bekti untuk kerja lagi, maksudnya kan baru ya istilahnya kan baru lagi 2 bulan recovery ya, gitu. penyembuhan ya, recovery-nya. Kalau Mas Bektinya juga saya seakan-akan kayak orang sakit ya nggak bakal aku izinin, tapi kalau ini bener memang dianya have fun, ini juga kesini-sini aku ngerasanya dia di mobil nggak ada lagi tuh yang ngerasa dia pusing atau enggak, dia malah have fun gitu kesini. Kita mau kemana? Ini kalau pasti kalau ngomongan dia tuh apa sih ini kemana? Kita wawancara apa? Hari ini kita kerjaan apa? Kita billin apa? Itu dalam otaknya dia tuh nggak pernah berhenti namanya kerjaan gitu. Maksudnya aku bilang beda hari ini dia mau jenguk ini dong. Ya udah tapi nggak bisa di rumah nih. Sekalian aku dari kerjaan ini ketemu di sini gitu, dia have fun habis itu. Jadi orang yang nanti ketemuin aku kasih tahu Mas Bekti begini ya, oh ya udah. Yang penting memorinya Mas Bekti itu lebih baik sih sampai sekarang ini, jadi nggak kacau pikirannya gitu. Mbak Dila kira-kira kapan nih Bang Bekti mau ngobrol sama teman-teman wartawan? Nanti ya kita lihat dulu kalau kondisi, soal karena dia nggak bisa kredit gitu loh, ngelihat gini nih kayak gini dia nggak kredit, jadi kayak agak panik gitu. Kalau sekarang tuh masih lebih panik otaknya dia gitu, jadi kayak have fun gitu pastinya, tapi dia kredit ini kayak takut gitu jadi jatuhnya. Nanti kalau memang udah baik kan pasti kita kasih tahu, tapi nanti mungkin lebih diteraturin biar dia otaknya nggak panik gitu. Kak Dila perkembangannya memang maksudnya cukup bagus ya, sampai akhirnya Kak Dila mengizinkan Bekti untuk kerja ya gitu. kalau nggak baik aku nggak mungkin sampai kerja gini, diizinin juga sama tim timnya Mas Dokter. Bekti, manajemen gitu untuk sementara lari ke sini dulu. Ini juga nanti ketemu lagi, kita mau fisioterapi lagi gitu, jadi emang agak padat gitu, jadi aku aja buat ngatur-ngatur urusin anak apa gitu. Tapi buat Bekti sendiri masih ya tahu ya kerjaannya dia dulu apa gitu. Iya harus tahu. Kita kan kalau kayak gitu Mas Bekti juga tahu. Dia tahu sebenarnya kita ngomongin nanti yang kamu ada dapat kerjaan ini, dia happy gitu. Kayak kemarin kita sempat ke tempat siaran dia tahu gitu, tapi walaupun cuma kayak buat ketemu sama tim-timnya, aku nggak itu yang nggak siaran ya, dia bilang kayak gitu, nanti ya pelan-pelan ya gitu-gitu. Tapi Mbak Dila yakin nggak sih untuk melepas Bekti kerja? Apa? Mbak Dilanya sendiri yakin nggak sih untuk melepas Bekti kerja di 14? Ya kita kalau nggak, kita sebagai istri cuma kita nggak dukung, kalaupun nanti ada kesalahan pasti kan saya dari tim saya, terus dari tim yang dari pihak mengasih kerjaan kan kita udah ngomong realitinya Mas Bekti seperti ini, mereka mau terima ya, kita sama-sama kayak bekerja sama, mudah-mudahan Mas Bekti bekerja dengan baik, terus mereka juga alhamdulillah yang ngasih kerjanya juga baik banget, jadi ya aku pasti ngedukung-dukung aja kalau Mas Bektinya have fun, dia have fun banget menerima kerjaan ini gitu. Kadila, Sehat Kadila terus. mungkin bisa diungkapin ketegaran Kadila merawat suami. Ya pokoknya doain aja semoga kuat, akunya juga sehat, jadi bisa buat orang Mas Bekti nggak bisa ditinggalin banget sama aku gitu, buat tinggalin sebentar aja dari kemarin kerjaan di ngambek gitu, jadi karena memang posisi hatinya saat ini lagi sensitif gitu, nggak bisa ditinggal, akunya nggak boleh lama-lama gitu, udah kayak punya baby lagi yang ini gitu. Makin manja ya Mbak Dila. Manja banget gitu. Makannya udah macam-macam ya Mbak Dila? Waduh, makannya banyak karena mungkin ada pemikirannya belum ini juga, kadang dia mikirnya pas baru makan nih dia nyari cemilan lagi, kadang apaan gitu, jadi agak lupa gitu. Jadi aku bilang udah ya tadi udah makan, aku lebih kayak makanan ke yang sehat gitu, buah apa enggak gitu, karena memang dokter memang tidak boleh dia nge-skip makanan ataupun telat gitu, karena kan memori otaknya lagi diperlukan gitu. Tapi ada pantangan nggak sih buat makanannya apa gitu? Nggak ada sih, alhamdulillah harus makan semua, nggak boleh pedas, nggak boleh terlalu asin, yang berbumbu juga nggak boleh, jadi emang sampai kalau makan di luar juga yang bisa dimasak langsung, jadi Tanpa kayak nggak MSG boleh gitu ya? MSG gitu jadi agak riskan gitu, jadi aku kayak gini harus ada bawa makanan juga gitu dari rumah. Ada olahraga nggak sih yang disuruh dokter gitu mungkin? Ya cuma treadmill, yang kayak jalan-jalan depan rumah gitu-gitu kan, dia itu juga udah baik dia, karena di rumah banyak tangganya dia udah nggak capek. Kalau biasa kan dia capek, lemas, pusing, ini udah better banget gitu, karena rutinitas dia kan seperti ini sebenarnya kan, kayak pergi nanti ketemu orang itu dia nggak capek, nggak ada sedih. Kalau di rumah kayak kemarin awal-awal dia sedih, diem, tidur gitu, nggak banyak ngomong gitu. Pas sekarang sih dia happy gitu. Ada Dia rencana malamnya buat ke tidurnya lebih tenang. Mbak Dila kemarin kerjanya bawaannya gimana? Belum. Enggak, orangnya lah yang pengen Mas Bekti kerja tuh orangnya, karena sebelumnya memang hostnya Mas Bekti gitu. Tadi kita udah ngasih tahu
oh kalau Mas Bekti nggak bisa gitu, ternyata orangnya tetap mau memperlihatkan kalau Mas Bekti udah kembali dan melihatkan kalau Mas Bekti bisa gitu, walaupun nanti dari tim kita juga udah ngasih tahu kalau keadaan Mas Bekti seperti apa gitu. Kalau fans-fansnya sendiri Mas jadwal Bekti makan gimana? siang, jadwal ketemunya Fans-fans sama yang teman-teman Kak Dila. Oh nggak tahu juga ya kalau fans-fansnya Bekti gimana gitu, nggak peduli juga pokoknya intinya Mas Bekti happy, Mas Bekti aku lihat sih Mas Bekti happy, Mas Bekti suka ngejalaninnya go ahead gitu. Tapi kalau saatnya nanti pun kelihatannya kondisi Mas Bekti kurang fit atau gimana, nggak akan aku jadi, karena aku udah ngomong gitu kalau Mas Bekti saat itu kondisinya drop, mereka ngertiin karena tidak jadi gitu intinya. Tapi kan sekarang biar Mas Bekti dia nggak ngerasa sendiri, dia berguna, dia selalu kayak gitu. Aku harus ngapain ya kita bikin dia happy aja. Kak Dila di jam makan siang jadwalnya Bekti maksudnya ketemu sama teman-temannya gitu. Maksudnya ketika makan siang jadwalnya Bekti ketemu sama teman-teman. Nanti keluarga, disesuaiin, kadang kan kalau makan siang itu sometimes sesuai dengan fisioterapi lah, nanti ada terapi dia lah, jadi sesuaiin gitu. Nanti kadang di tengah-tengah situ ketemu orangnya nanti sejam ketemu sama temennya aja gitu, aku ngedatengin tempatnya dia sebentar gitu, udah nggak bisa gitu kalau orang datang ke rumah. Akunya udah nggak ada waktu karena ngurusin Mas Bekti fisioterapi sama terapi ini, berharap ya kasihan gitu, dia pengen matanya cepat sembuh gitu sih. Berarti memang benar ya. Iya. Kak Dila ada batasan durasi nggak untuk pekerjaan sendiri? Ada batasan durasi untuk pekerjaan sendiri? Paling lama sih 2 jam harusnya, kata dokter segitu. Tapi kalau ditanya Mas Bekti ya kurang dari situ, kurang enak ya harus balik. Dulu ya. Makasih. Makasih Kak Dila.